Oke, selamat datang kembali di STP Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan view di Laravel. Oke, yang pertama kita akan melakukan instalasi Laravel terlebih dahulu. Oke, di layar ini kalian bisa lihat cara saya melakukan instalasi Laravel. Yaitu pertama dengan kita pastikan terlebih dahulu terminalnya itu ada pada lokasi direktori di mana kita akan menginstal Laravel. Nah, caranya itu menggunakan perintah cd pada terminalnya. Cd spasi lalu drag and drop folder di mana kalian akan menginstal Laravel. Nah, setelah berhasil melakukan cd pada foldernya, kalian langsung bisa mengetikkan perintah Laravel new dengan nama projectnya. Di sini saya menggunakan nama project latihan_Laravel. Nah, lalu pada proses selanjutnya itu akan ditunjukkan apa saja package yang diinstal melalui komposernya. Nah, proses ini tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Jadi, kalau misalnya internetnya lemot, prosesnya juga akan agak lama. Oke, lumayan banyak package yang di-downloadnya. Tapi kita tidak perlu khawatir karena semua package ini memang sudah otomatis terinstall dan ter-setup oleh komposer. Jadi kita tidak perlu pusing lagi, harus setup satu persatu. Oke, sudah berhasil ditunjukkan dengan tulisan application ready, build something amazing. Nah, lokasi foldernya ini masih di htdocs ya. Nah, jadi apabila kita akan melanjutkan pada proses selanjutnya yaitu development di project Laravelnya, nah kita harus cd lagi. Cd spasi nama projectnya tadi. Kebetulan nama projectnya adalah latihan_Laravel. Nah, jadi nama project yang kita tuliskan tadi di terminal itu akan otomatis menjadi nama folder projectnya juga gitu. Jadi kalau misalnya nama projectnya adalah latihan_Laravel, maka otomatis nama foldernya juga adalah latihan_Laravel. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini gitu, nama project itu disarankan tidak perlu menggunakan spasi atau karakter-karakter lain selain alfabet A sampai Z atau angka 1 sampai 0 ya, agar memudahkan. Oke, lanjut. Nah, setelah proses instalasinya itu kalian bisa langsung buka folder projectnya menggunakan text editor favorit kalian. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, lalu kalian bisa mengetikkan perintah php spasi artisan serve untuk bisa membuka projectnya atau menjalankan projectnya di browser. Nah, di sini diperhatikan bahwa katanya Laravel Development Server Started itu ada di http 127.0.0.1.28000. Nah, itu adalah URL project Laravel yang berjalan di sistem kita atau di localhost kita. Nah, 127.0.0.1 ini sebetulnya kalian bisa ubah menjadi localhost 28000 sebetulnya. Tapi untuk memudahkan ya udah kita tinggal copy paste aja apa yang ada di terminal lalu paste di browsernya. Nah, akan muncul tulisan besar Laravel. Artinya dengan kondisi seperti itu kita sudah berhasil melakukan instalasi Laravel. Nah, selanjutnya kita akan ke poin utama dari pembahasan video hari ini, yaitu kita akan membuat view. Nah, sebelumnya kalian bisa cek terlebih dahulu apakah semua folder dari project Laravel itu sudah semuanya ada atau belum. Kalian bisa cocokkan dengan punya saya di sini. Pause jika ingin memberhentikan video untuk lebih mencocokkannya dengan lebih teliti. Oke. Nah, sekarang silakan kalian buka Sublime Text-nya, lalu open foldernya dengan cara drag and drop folder project-nya tadi ke
Sublime text-nya, maka akan otomatis satu folder project itu terbuka di Sublime text-nya. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan di video kali ini, karena kita akan membuat view, yang pertama adalah kalian perhatikan folder app/http/controllers. Nah, lalu selanjutnya yang harus kalian perhatikan juga adalah folder resource/views. Dan yang terakhir yaitu routes file web.php. Nah, oke. Di web.php ini sudah ada contoh yang di setup oleh sistem Laravel. Nah, di sini ada URL yang didatarkan, yaitu URL utama dari aplikasi kita. Misalnya URL itu adalah tadi localhost 28000. Nah, jadi setiap user atau setiap pengunjung situs yang mengetikkan localhost 28000, nah maka dia akan ditampilkan menuju halaman welcome di sini. Nah, welcome itu adalah satu file yang ada di dalam folder resource/views yang bernama welcome.blade.php. Nah, jika kita mengetikkan URL seperti itu, nah maka kita akan diarahkan menuju halaman welcome tadi. Oke. Nah, jadi file welcome itu adalah sebetulnya file yang ada di dalam folder resource views. Nah, pola penamaan filenya itu selalu diakhiri dengan .blade.php. Nah, itu sudah peraturan dari Laravel. Jadi apabila kita ingin membuat views, itu harus diakhiri dengan .blade.php. Nah, pemanggilan di controllernya nanti cukup dengan nama file utamanya, yaitu misalnya kalau di sini kebetulan nama filenya welcome.blade.php, maka yang dipanggilnya adalah hanya nama sebelum .blade.php-nya aja, yaitu welcome. Oke, di sini saya menunjukkan cara contoh apabila kita ingin mengedit tampilannya. Jadi ya sebetulnya HTML biasa saja. Nah, kita sekarang akan membuat contoh view, misal untuk halaman /biodata. Jadi semua orang yang mengakses /biodata di situs kita, nah akan kita arahkan menuju biodata controller, function index. Nah, kita contohkan di sini biodata controller, function index. Biodata controller adalah nama controllernya, @index adalah nama function yang ada di biodata controller, di mana kita nanti akan mengarahkannya menjadi view. Nah, maka karena kita membuat biodata controller, otomatis kita akan balik lagi ke terminal, lalu mengetikkan perintah pembuatan controller. Ya, silakan di-pause untuk bisa melihatnya dengan lebih teliti. Kita mengetikkan perintah php seperti artisan spasi make .2 controller spasi nama controllernya, yaitu biodata controller. Nah, itu akan ditandai dengan munculnya file baru di folder app http controllers. Nah, nama filenya sesuai dengan yang kita ketikkan, yaitu biodata controller. Oke, kita buka biodata controller. Nah, sebetulnya yang kita tambahkan di sini adalah persis dengan apa yang kita temui tadi di file web.php. Nah, tetapi apa yang kita temui di .web.php yaitu return view welcome, nah kita pindahkan ke biodata controller tadi, ke kelas biodata controller tadi. Nah, artinya melewati controller ini, hal yang kita lakukan sebetulnya sama, yaitu kita mengarahkan URL/biodata tadi ke halaman view yang kita beri nama biodata.blade.php. Nah, ingat penamaan filenya itu harus selalu diakhiri dengan .blade.php. PHP adalah extension filenya tentu saja, dan .blade adalah
untuk mengenalkan atau untuk mengidentifikasi bahwa file yang kita buat ini adalah file view Laravel. Oke, kita contohkan saja seperti itu. Nah, jadi semua orang yang mengakses slash biodata, sekali lagi itu akan diarahkan pada biodata controller function index. Nah, lalu kita buatkan di sini public function index return view biodata. Oke, kita langsung coba. Nah, maka semua orang yang mengetikkan slash biodata di situs kita itu akan tampilannya akan sama persis dengan apa yang kita ketikkan atau apa yang kita tambahkan di file biodata.blade.php. Nah, sebetulnya sesimpel itu saja pembuatan view di Laravel. Apabila view tersebut memang tidak ada data yang diolah atau tidak ada proses tertentu yang dilakukan. Jadi cukup seperti itu saja untuk membuat halaman atau view statik pada Laravel. Statik artinya eh, halaman tersebut tidak ada proses yang terjadi, tidak ada interaksi dengan pengguna, tidak ada data dinamis yang ditampilkan. Jadi kita namakan adalah view static atau static views. Oke, kita uh, review lagi pembahasan kali ini. Jadi di Laravel itu yang paling penting adalah kita mengetahui dulu struktur dari folder Laravel. Nah, yang pertama adalah folder app yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah resource dan yang terakhir adalah routes. Nah, di folder app itu biasanya nanti kita akan membuat model, membuat controller. Nah, untuk video kali ini kita contohnya adalah membuat controller terlebih dahulu. Jadi semua controller yang kita ketikkan menggunakan perintah artisan tadi, make.2 controller tadi, itu akan ada di dalam folder app/http/controllers. Nah, nama file controllernya itu akan sama persis dengan apa yang kita ketikkan saat melakukan perintah pembuatan controller tadi. Nah, oke, selanjutnya itu adalah folder resource. Di folder resource ini sebetulnya yang kita tuliskan di sini adalah di luar dari PHP ya, di luar dari PHP sendiri, yaitu kita lebih mengutamakan pada tampilan, pada interaksi secara front end dengan end user, dengan pengguna situs kita. Nah, jadi semua hal yang berhubungan dengan browser, dengan tampilan di browser itu akan kita lakukan atau akan kita ketik di dalam folder resource ini ya. Nah, contohnya kita akan membuat halaman statik tadi yang kita namai biodata. Nah, maka untuk halaman view itu kita tambahkan di folder views. Nah, terus selanjutnya untuk menambahkan URL di aplikasi kita itu ada di folder routes. Nah, sebetulnya di folder routes ini ada beberapa file ya. Nah, tapi yang kita kerjakan kali ini kita berada di web.php dulu. Nah, sisanya nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, jadi kegunaan dari web.php ini kita mendaftarkan semua URL yang ada di aplikasi kita. Misal tadi kita menambahkan URL/biodata. Nah, maka kita tambahkan di dalam file web.php ini. Nah, /URL biodata itu jadi setiap user yang akan mengakses /biodata itu akan ngapain gitu ya. Nah, akan ngapainnya itu atau prosesnya itu kita definisikan di dalam sebuah controller yang kebetulan tadi kita namai controllernya adalah biodata controller. Nah, tapi tidak cukup controller saja yang didefinisikannya. Nah, di dalam controller itu akan kita arahkan lagi menuju suatu function yang kebetulan di sini kita functionnya beri nama index. Nah, jadi semua orang yang mengakses /biodata itu akan kita arahkan prosesnya menuju biodata controller function index. Oke.
Nah, sebetulnya sesimpel itu saja di video kita kali ini. Video kali ini memang agak sedikit cepat, jadi apabila kalian sambil praktek atau sambil langsung mempraktekkan, bisa di pause dulu videonya untuk memudahkan kalian mengikuti contoh yang saya praktekkan di sini. Terus apabila ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan, silakan gunakan komentar di bawah. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.